Semoga kalian semua sehat-sehat ya, jauh dari virus-virus nakal itu. By the way, kali ini videonya aku mau sharing aja mengenai provider mobile yang ada di United Kingdom. Sejak aku ada di sini belum lama sih, hampir 2 tahun. Pertama, aku pakai Giffgaff. Nah, Giffgaff itu terbilang murah banget ya guys. Murah dalam arti murahnya itu untuk di United Kingdom atau di England ini, Giffgaff itu yang paling murah. Biasanya yang pakai itu student. Nah, dia itu untuk paket datanya dia untuk 10 giga dia untuk 8 giga itu sekitar 10 pound sterling. Nah, tapi sayangnya sinyalnya itu nggak begitu bagus, kurang bagus sih kalau menurut aku ya. Apalagi aku tinggalnya itu bukan di kota besar kayak London, aku tinggalnya di Oxford. Jadi aku kadang suka traveling, kayak traveling boat trip dan ke countryside. Jadi sinyalnya itu kurang bagus. Oke? Jadi aku kurang rekomendasi untuk pakai Giffgaff. Tapi kalau untuk harganya pas banget buat kalian yang student, yang untuk budgetnya nggak terlalu mahal, nggak terlalu banyak, tapi cukup sekitar 200-300 ribu per bulan. Kemudian sekitar setahun aku ganti provider karena aku nggak nyaman dengan sinyalnya, itu kurang bagus. Yang tadi aku bilang aku nggak puas, aku ganti ke Vodafone. Kayaknya Vodafone itu bagus. Aku ganti Vodafone, itu per bulannya sekitar 10 pound sterling sama, tapi dia cuma dapat 8 giga. Nah, karena berhubung aku kalau di rumah atau lagi boat trip, aku selalu pakai wifi, jadi aku nggak terlalu tergantung dengan paket yang aku punya. Jadi ya aku lebih sering pakai wifi di rumah, atau kalau aku lagi boat trip pakai wifi di kapal. Dan sinyalnya itu lumayan jauh lebih baik daripada si Giffgaff ini. Tapi tetap ya, karena aku tuh suka travel, jadi aku suka ke countryside atau village di luar outskirt Oxford or di luar kota besar. Jadi aku butuh banget yang namanya sinyal bagus karena buat bikin video juga. Jadi aku putuskan sekitar beberapa bulan aku pindah provider lagi. Nah, katanya ini providernya tuh mahal banget, yang paling mahal di United Kingdom, tapi sinyalnya top banget. Jadi kalau ada yang bilang ada harga, ada kualitas, aku setuju sama itu. Nah, aku ganti provider ke EE. Nah, so far EE ini bagus banget. Mau selama aku boat trip, aku mau di village atau countryside atau tempat-tempat terpencil, aku masih dapat sinyal. Itu sinyalnya bagus banget, tapi memang untuk datanya itu lumayan. Aku itu per bulan itu sekitar 25 pound sterling, itu untuk dapat sekitar 10 GB aja. Tapi tetap karena aku nggak terlalu fokus untuk dapetin atau pakai mobile data, karena aku lagi sering di dalam boat atau di rumah pakai wifi, jadi aku nggak terlalu tergantung dengan itu. Cuman dia untuk message dan teleponnya itu unlimited selama masih dalam area ini ya, dalam area United Kingdom. Kayak
ya selama United Kingdom. Untuk apa lagi ya, jadi tapi ya memang terbilang cukup mahal. Dia tuh paling murah itu sekitar paling murah 10 pound sterling, itu cuma dapat 2 giga. 2 giga guys, buat apa coba ya kan. Jadi nah terus another provider, home provider atau home brand for wifi aku di rumah atau di boat, kita pakai Three, provider Three. Nah kalau di Indonesia sendiri Three itu sinyalnya terbilang nggak banget ya. Kalau di sini Three itu termasuk bagus, jadi ya tapi nggak sebagus II memang bener-bener bagus, jadi aku rekomendasiin. Tapi kalau untuk student yang budgetnya pas-pasan, aku nggak rekomendasi. Aku bisa rekomendasiin untuk pakai yang Vodafone, masih baik, masih oke lah. Atau kalau misalkan mau ada naik level sedikit, lebih bagus sedikit, pakai Three. Karena Three juga bagus, dia sinyalnya bagus, mau di kota kecil atau di village atau countryside itu bagus. Tapi nggak 100%, sekitar 80% lah. Tapi so far is good. Jadi ya, dan ya aku suka di sini itu kalau misalkan kan aku udah 3 kali ganti provider ya guys ya. Nah dari setiap provider itu aku masih bisa pakai nomor yang sama. Jadi dari provider Gigaf aku pindah ke Vodafone, aku pakai nomor yang sama. Nah terus dari dari Vodafone aku pindah ke II, aku tetap pakai nomor yang sama. Itu yang aku suka. Kalau di Jakarta atau di Indonesia aku nggak tahu ya bisa apa enggak. Jadi menurut aku tuh termasuk sangat membantu sih ya, kan kita nggak perlu ngasih tahu orang-orang atau teman-teman terdekat kita, keluarga tercinta, oh aku ganti nomor ya guys, ini atau urgently mereka butuh ngubungin kita tapi kita nggak tahu nomor mereka atau nomor mereka hilang di kontak kita, jadi kita bisa lost kontak, kita nggak bisa hubungi mereka. Nah jadi plusnya untuk provider di sini itu yaitu aku sukanya kita masih bisa tetap pakai nomor yang sama, jadi kita tinggal hubungin aja di perusahaannya itu. Nanti mereka request untuk PIC code number, itu terdiri dari 3 digits, 3 letters and 3 digits long number. Jadi it's easy, it's very easy. It's just take about like 5 minutes. No, not even 5 minutes, so less than that. So yeah, jadi untuk itu aku saranin kalian pakai II deh, bagus. Nah, buat kalian yang pengen tahu sekitar informasi mengenai live in England, kayak tadi misalkan informasi mengenai provider yang bagus beserta range harganya, atau misalkan biaya hidup di England itu kira-kira berapa sih, katanya mahal bla 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 dan lain sebagainya, kalian bisa request kalian pengen informasi apa, nanti aku usahain untuk kasih informasi itu dan aku cari tahu informasinya, nanti aku share di video ke kalian supaya dan aku semoga bermanfaat. Oke, kalau gitu cukup ini dulu. Sekali lagi terima kasih udah nonton, udah like, udah subscribe. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di another video. What's the next? I don't know. Let's stay tuned. Oke, kalau gitu cukup itu dulu. Kalau gitu terima kasih atas waktunya, and see you again. Bye bye.
What do you think about the video, guys? Please write your comment on below. Also, thank you for your support by subscribing and pressing the like button. Share this channel to the peoples if Liza channel is accessed. See you again in the next video. Hope you guys have a nice day. Bye.